Tahan dulu Pak Fakhrudin, ini menarik sekali karena kalau kita lihat ada esensi manusia yang benar-benar ditinggikan, aspek rohanianya, tapi ada yang betul-betul rendah kan, min sulalatin min baik, atau ada lagi yang mintin dari tanah, ya kan, tanah liat dan seterusnya. Ada banyak terma yang kelihatannya bertentangan. Apakah ini memang suatu pertentangan atau bagaimana Pak Fakhrudin melihat konsep? Iya. Nah, memang benar yang Ustadz Safin sebut tadi. Jadi kalau orang sepintas melihat ini esensinya kok banyak, terus beda-beda. Ini bertentangan atau gimana kan? Otomatis kan langsung berpikir loh, udah banyak beda-beda, ini kayaknya bertentangan. Nah, tapi sebenarnya itu tidak bertentangan sama sekali, tapi menggambarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bergabung dengan channel Sadra TV dalam pembahasan buku teori pendidikan Islam. Pada bagian yang lalu, buku karangan filsuf perempuan Islam Jamilah Alamul Huda ini sudah kita bahas dalam kajian khusus tentang ontologi. Kita sudah rampungkan dan sekarang kita akan memasuki topik tentang antroposofi, bagian kedua dari buku ini, bersama narasumber kita, penerjemah buku ini, yaitu Bapak Fakhrudin Mukhtar. Selamat sore Pak Fakhrudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Safin. Saya ingin tahu dulu ini definisi antroposofi. Iya. Kalau kita ingat di pertemuan kita yang pertama, Bang Safin, memang antroposofi ini sesuatu yang berbeda dengan pembagian filsafat Barat pada umumnya, yang disisipkan masuk oleh Jamilah sebagai bentuk berdamainya, kalau istilah Bang Safin gitu ya. Berdamainya dengan filsafat Barat, mengingat sebenarnya dalam filsafat Islam tidak ada klasifikasi itu. Tetapi kemudian terpaksa beliau menggunakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, tetapi antroposofi dimasukkan. Nah, apa antroposofi ini? Antroposofi ini diambil setidaknya dari dua kata yang sebenarnya sudah akrab dari kita sebagian. Diambil dari kata antropos yang berarti manusia. Ada ilmunya seperti antropologi misalnya, ilmu tentang manusia. Kemudian sofinya ini kebijaksanaan, sama seperti pada filosofi sebagai ilmu yang cinta kebijaksanaan. Sehingga antroposofi sebenarnya ini lebih pada semacam antropologi filosofis. Antropologi filosofis. Artinya pembahasan tentang manusia secara filosofis. Jadi kalau mau disederhanakan, dalam studi filsafat Barat juga pada umumnya kita kenal filsafat manusia. Konsep-konsep kearifan tentang manusia mungkin. Konsep-konsep tentang manusia dalamnya. Dalam hal ini mungkin nanti fokusnya kita sama seperti agenda awal pada Qur'annya. Karena filsafat dari sudut pandang Qur'annya. Dari sudut pandang Al-Quran. Nah, ini menarik sekali. Esensi manusia tentu saja akan menjadi fokus dari pembahasan antroposofi ini karena kan dia akan mengulik tentang posisi manusia dalam konteks filsafat, filsafat kemanusiaan, mungkin filsafat manusia, tetapi jauh di dalam satu terma khusus, yaitu antroposofi. Menurut Al-Quran seperti apa itu? Nah, menarik, dalam Al-Quran yang ditulis oleh Ibu Jamilah ini, beliau mengutip beberapa ayat tentang esensi manusia, dan itu ayat-ayat yang menyebutkan esensi yang berbeda-beda. Di sini karena banyak, mungkin saya langsung fokus pada terjemahannya masing-masing Bang. Pertama, ada bahwa esensi manusia itu ketiadaan. Misalnya di situ dikatakan, tidakkah manusia memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal dia sebelumnya tidak ada sama sekali. Jadi itu menjelaskan bahwa ketiadaan itu salah satu esensi manusia. Kemudian yang kedua, sesuatu yang belum dapat disebut. Misalnya dalam surah dikatakan, bukankah pernah datang kepadamu manusia
waktu dari masa ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebutkan. Lam yakun syai'an madhkura. Kemudian yang ketiga, dari tanah. Dari tanah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah liat. Ini paling banyak cerita tentang tanah. Yang keempat, dari cairan yang terpancar. Dari cairan, dia menciptakan dari cairan yang terpancar. Terus yang kelima, darah, daging, dan tulang. Ini yang agak panjang. Kemudian kami menjadikannya dari setetes cairan di tempat yang kokoh. Kemudian kami menciptakan tetesan cairan itu menjadi sesuatu yang melekat. Kemudian kami menciptakan sesuatu yang melekat itu segumpal daging. Kemudian kami ciptakan segumpal daging itu tulang berulang. Dan yang terakhir tentu saja roh. Di sini roh misalnya diambil dari ayat, maka apabila aku telah menyempurnakannya dan aku telah meniupkan ruhku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi ada setidaknya 7 esensi manusia yang dari ayat-ayat yang berbeda yang disebutkan di sini, Bang Safin. Tahan dulu Pak Fahrudin, ini menarik sekali karena kalau kita lihat ada esensi manusia yang benar-benar ditinggikan, aspek rohanianya. Tapi ada yang betul-betul rendah kan, min sulalatin min atau ada lagi yang mintin dari tanah, ya kan, tanah liat dan seterusnya. Ada banyak terma yang kelihatannya bertentangan. Apakah ini memang suatu pertentangan atau bagaimana Pak Fahrudin melihat konsep? Nah, memang benar yang Ustadz Safin sebut tadi. Jadi kalau orang sepintas melihat ini esensinya kok banyak, terus beda-beda. Ini bertentangan atau gimana kan? Otomatis kan langsung berpikir loh, udah banyak beda-beda. Ini kayaknya bertentangan. Nah, tapi sebenarnya itu tidak bertentangan sama sekali, tapi menggambarkan adanya sebuah proses. Ayat misalnya yang cukup menarik menggambarkan ini dalam Al-Quran dikatakan, wa bada'a khalqal insani min tin, dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kemudian kami jadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya. Kalau dilihat di sini 3 konteksnya berbeda. Yang pertama, ketika menyebutkan tentang tanah, ini disebutkan sebagai awal penciptaannya, sebagai mula penciptaannya. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan Nabi Adam, kita selalu digambarkan bagaimana Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar, misalnya diantaranya. Nah, di tanah ini, kalau yang tadi itu juga kita sebutkan itu, dia ini di posisi yang ketiga. Sebelum tanah tadi itu ada ketiadaan. Iya, ada ketiadaan. Berarti memang pada mulanya dia benar-benar tidak ada. Tidak bisa disebut, tidak ada identitas. Iya, betul. Yang kedua tidak bisa disebut tadi. Karena bagaimana mau disebut? Ada aja enggak? Betul. Kan. Barulah kemudian masuk bicara tentang tanah. Sudah mulai mendapatkan esensi. Sudah mulai mendapatkan esensi unsur tanah. Okay. Inilah yang sempat dikomplain iblis. Gimana saya mau disuruh sujud? Saya lebih mulia dari dia kan, kata iblis kan. Karena dia merasa dia dicipta dari unsur api yang lebih tinggi dari tanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini lalu dia dijadikan keturunannya dari saripati yang hina. Ini kalau yang dari tadi 7 itu berarti yang cairan yang terpancar. Jadi kalau yang tadi itu cerita tentang awalnya, pada mulanya, kemudian ini cerita sudah tentang turunan-turunannya. Bahwa turunan-turunannya ini tercipta dari air yang terpancar atau air yang hina, yang kalau kita kenal sebagai air mani. Nah, dari situlah. Inilah yang kemudian terkait tadi dengan bagaimana dia menjadi segumpal daging, terus menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, baru kemudian tulang belulang. Lalu di akhir ditutup dengan setelah yang sifatnya physically ini udah selesai, baru kemudian wa nafakhtu fihi mir ruhihi, dan kami hembuskan kepadanya ruh. Jadi semuanya pada dasarnya
esensi manusia dan tidak bertentangan, tapi melainkan menggambarkan proses di situ, Bang. Mulai dari proses bagaimana manusia di awalnya, bagaimana manusia di keturunannya, lalu manusia di ruhnya yang Tuhan tiupkan sebagai bagian dari dirinya kepada manusia itu. Jadi ada satu kesinambungan esensial dari aspek yang paling awal penciptaannya sampai kepada esensi yang tinggi gitu ya, aspek rohania itu. Betul. Coba kita kaitkan dengan penciptaan. Dalam konteks ini kan pada pembahasan yang lalu itu ada kaitan dengan penciptaan. Ini dalam hal penciptaan, bagaimana kaitannya dengan Tuhan? Ya. Nah, kaitannya dengan penciptaan ini menarik karena mirip sebenarnya dengan alam yang kemarin kita bicarakan. Karena kalau misalnya kita kemarin bicarakan mengenai alam, ada dua pola relasi alam dengan Tuhan, yakni dia sebagai ciptaan, sama seperti yang Bang Safi sampaikan bahwa ini bagaimana katanya dengan penciptaan. Yang kedua sebagai cerminan Tuhan. Nah, perlu diingat bahwa definisi alam kemarin ini kita bicarakan adalah ma siwallahi, apapun yang sifatnya selain Tuhan itu adalah alam. Dengan kata lain, manusia juga bagian dari itu. Nah, kalau kemarin kita bicarakan bahwa alam ini pada prinsipnya sangat bergantung kepada Tuhan dengan cerita kefakiran esensial, yang bahkan istilah Bang Sapin kemarin itu kefakiran eksistensial, maka manusia juga pada dasarnya sama. Manusia juga pada dasarnya sama. Misalnya dalam ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang fakir kepada Allah, dan dialah Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Nah, apa yang menarik dari sini, Bang? Ada setidaknya 3 kata kunci yang dijelaskan Ibu Jamilah. Pertama kata annas, kedua fuqara, dan ketiga lillah. Nah, annas di sini yang dijelaskan itu dia menunjukkan manusia secara umum. Artinya dia mau mengatakan bahwa yang bergantung kepada Tuhan ini adalah manusia secara umum, bukan hanya ya orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang yang soleh, bukan hai orang apapun itu, tapi hai manusia. Di situ menggambarkan bahwa semua manusia tanpa terkecuali itu bergantung kepada Tuhan. Nah, keywords yang kedua dari ayat tersebut adalah pada kata fuqara. Fuqara ini bukan dalam arti fakir miskin begitu, enggak. Tapi fuqara ini di sini dalam makna seperti orang yang patah tulangnya sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri, sehingga dia bergantung. Dalam konteks ini dia kemudian tidak bisa berdiri sendiri, keberadaannya, eksistensinya harus bergantung. Nah, pada siapa dia bergantung? Dia bergantungnya di situ dikatakan lillah, kepada Allah. Nah, yang digunakan di situ adalah kata Allah, isim jami di situ yang digunakan. Bukan lirrahman, bukan lirrahim apa segala macam, tapi dibawa dulu kepada Allah. Artinya apa? Kebergantungannya dia itu pada keseluruhan Tuhan dengan segala sifat-sifatnya, meski pada akhirnya ditutup dengan Ghaniyul Hamid gitu ya, pada akhirnya bahwa ya karena memang secara umum sih yang manusia paling incar bagaimana mereka bisa dengan kemiskinannya ia bisa memperoleh kekayaan, dengan kehinaannya dia bisa menjadi sosok yang terpuji. Tetapi sebelumnya lillahnya ini menunjukkan bahwa dia bergantung kepada Tuhan dalam segala aspek, dalam segala asma, dan dua ini terakhir adalah penekanannya saja. Baik. Menarik sekali. Jadi berarti bahwa dalam hal kefakiran esensial dan kefakiran eksistensial itu sebenarnya hampir sama pembahasan kita tentang alam tempo hari itu dengan manusia ini. Betul, meskipun memang mungkin Tuhan membuat beberapa keistimewaan terhadap manusia, dan itu mungkin bukan pembahasan kita pada saat itu. Sayang sekali para pemirsa sekalian, ini kita sudah harus mengakhiri ya. Mestinya saya ingin mempertanyakan lagi beberapa hal tentang hubungan manusia dengan alam dalam konteks antroposofi ini. Tapi mungkin kita akan simpan untuk episode berikutnya karena waktu kita terbatas. Boleh memberikan simpulan akhir Pak Farudin? Baik, terima kasih Bang Safin. Nah, kesimpulan akhirnya kita berangkat isu pada esensi manusia.
bahwa tadi seperti digambarkan bahwa manusia pada prinsipnya ini juga bergantung betul kepada Tuhan dengan kefakirannya dia itu. Maka sebagai manusia, kalau yang juga ditelaskan oleh Ibu Jamile, manusia itu setidaknya karenanya dia perlu memahami betul posisinya dia, bahwa dia bukan sosok yang bisa hidup sendiri, bisa mandiri, dengan kemudian dia merasa begitu hebat dan besar, melainkan dia hanya harus bisa bergantung kepada Tuhan, dan disitulah justru bentuk esensi kemanusiaannya. Terima kasih banyak atas penjelasannya, dan memang pemirsa sekalian, ini semua penjelasan Pak Fakhrudin tadi menggambarkan betapa penulis buku ini, Bu Jamile Alamul Huda, itu sadar bahwa kajian tentang antroposofi adalah dasar dari proses pendidikan Islam dalam teori-teori pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.